Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang profesor, namanya Profesor Manahem Ali. Nah, dia adalah seorang dosen di Universitas Erlangga ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu bener apa nggak. Tapi mungkin kayaknya bener ya. Nah, gini, dia berusaha pada akhirnya menunjukkan atau membuktikan silsilah atau nazab dari nabinya. Sebab kita pertanyakan, kenapa kok nabinya ini dia tiba-tiba nyempil, dia orang Arab tapi berusaha masuk ke nubuatan atau berusaha masuk ke Alkitab pewahyuan dari bangsa Israel gitu. Nah, ini akhirnya dia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya atau nabinya adalah keturunan dari Ismail. Sebab Ismail adalah anak dari Abraham. Dan usahanya ini pada akhirnya mentok guys. Dan terus terang saya sangat kasihan sebenarnya sama beliau ini. Sebab dia sudah mulai mentok dan akhirnya karena kementokannya nggak tahu jalan mau kemana, jalan buntu untuk membuktikan nabinya itu berasal dari keturunan Ismail. Akhirnya dia mencari kambing hitam yaitu Yohanes Pembaptis guys. Nah ini yang jadi persoalan. Tapi supaya lebih gampang lagi untuk kita mencerna apa yang saya bilang ini, kita langsung aja nonton videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data-data yang saya sampaikan pada slide tersebut, kita bisa rujuk melalui data yang kita bisa akses melalui dokumen dari berbagai bahasa. Dokumen-dokumen itu membuat kita akan semakin bijak dalam hal untuk memahami apa dasar yang bisa dipakai. Apakah seorang nabi itu harus bisa membuktikan data mengenai silsilah itu secara lengkap? Ini sebagai pengantar dulu, ya. Sebelum saya masuk pada nasab dari Nabi Muhammad SAW. Kita coba lihat dari dokumen yang termaktub di dalam Lukas atau Injil Lukas kita kenal. Ada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini atau namanya Nabi Yahya, kalau kita cermati dari semua dokumen Alkitab, hanya disebutkan bahwa dia anak dari Zakaria. Kalau dia anak dari Zakaria, hanya disebutkan bahwa Zakaria itu keturunan dari Harun. Ya. Kalau disebutkan dalam Injil Lukas, itu Zakaria dan Elizabeth itu keturunan dari Harun. Kita tidak menjumpai nasab secara detail, mulai dari Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, anaknya siapa, kemudian anaknya siapa lagi, kemudian anaknya siapa lagi, dan seterusnya sampai ke Harun. Kita tidak menemukan data satupun di dalam Alkitab. Artinya apa? Sesuatu klaim kenabian itu tidak harus dicantumkan nasab secara lengkap. Kalau menuntut adanya kelengkapan nasab secara lengkap dan itu sesuatu yang diharuskan dalam pembuktian kenabian Nabi Muhammad SAW, maka ini harus berlaku secara umum, tidak hanya khusus mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad SAW, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Itu tidak ada penjelasan lengkap, itu harus kita akui. Tetapi kalau ini diragukan hanya karena tidak ada nasab secara lengkap di dalam Al-Quran, kemudian bahwa dia tidak berhak mengklaim sebagai nabi, ini menjadi persoalan yang harus disampaikan.
bahwa rumusan atau formula kelengkapan nasab itu harus berlaku secara umum. Nah, kalau itu diterapkan kepada Yohanes Pembaptis, maka kita berbalik bertanya, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang nabi? Sebagaimana klaim orang Islam bahwa Muhammad itu seorang nabi, tentu saja kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Dan kita bisa lihat pada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, ini mengenai nyanyian pujian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat yang ke-76 disebutkan, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ayat 76 disebutkan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini klaim bahwa Zakaria punya anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Tapi sekali lagi, kita tidak menemukan data lengkap nasab dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Harun. Tidak ada penjelasan itu. Artinya apa? Bahwa pernyataan Dr. Diki Ngadas, seorang rektor dari STT Raja Wali di Batam, yang mengharuskan pembuktian nasab lengkap Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, itu tentu saja menghantam kitab sucinya sendiri. Karena kriteria seorang nabi tidak harus adanya nasab lengkap dalam kitab sucinya. Oke, sudah jelas di situ bahwa dirinya berusaha untuk menjadikan Yohanes Pembaptis kambing hitam dengan mempertanyakan, lawong Yohanes Pembaptis saja nazab atau silsilahnya nggak jelas kok. Kenapa kalian tuntut Nabi saya punya silsilah yang jelas? Nah, ini adalah ilmu ngeles atau ilmu kementokan yang nggak bisa dia pecahkan. Misteri yang dia benar-benar nggak bisa pecahkan. Karena memang ada bukti dan datanya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengenai keturunan Israel atau keturunan Abraham itu nggak perlu ditanyakan lagi. Karena dia adalah 100%, 1000% dia adalah orang Israel Yahudi gitu loh. Nah, kok bisa sih? Ya kita cek aja. Yohanes Pembaptis ini anak siapa sih? Anak dari Zakaria, bener ya? Zakaria dan juga Elisabet. Yang mana Zakaria dan Elisabet adalah keturunan dari Harun. Dan Harun adalah keturunan dari siapa? Dari Lewi. Ini ada buktinya dalam Lukas 1 ayat 5. Dikatakan bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Orang yang mempertanyakan silsilahnya dari Yohanes Pembaptis, jelas dia tidak mengerti Alkitab. Karena sudah jelas dia itu orang Israel. Dia adalah anak Zakaria yang saya bilang itu. Oke, sekarang Lewi siapa? Lewi itu adalah 12 suku Israel, salah satunya adalah Lewi. Dia adalah anak dari Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Dan ini semua orang seluruh dunia ini tahu. Kok Pak Profesor nggak tahu? Kan lucu gitu loh. Nah, jelas ya di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang Israel, nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan orang-orang di sekitar itu, orang-orang Israel di sekitar situ nggak pernah kok mempertanyakan itu. Sebab mereka tahu dia adalah orang Israel. Yang kedua yang harus teman-teman tahu juga bahwa yang menjadi imam di Israel itu harus keturunan Lewi. Dan tidak boleh dari keturunan yang lain di luar Lewi. Salah satu contohnya yaitu Ezra. Teman-teman kalau tahu, Bapak Ibu semua yang di rumah kalau tahu, Ezra atau Imam Ezra itu juga dari keturunan Lewi. Itulah kenapa turun-temurun Lewi lah yang dikhususkan untuk menjadi imam. Dalam Yosua 18 ayat 7, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Orang Lewi tidak memiliki tempat pusaka. Suku-suku yang lain dikasih kampung halaman, dikasih tanah. Tetapi orang Lewi ditaruh di semua suku-suku Israel yang lain. Ditempatkan di suku Dan, ditempatkan di suku Ruben, dan lain-lain. Tetapi mereka memiliki warisan yang luar biasa, yaitu mereka adalah imam. Itu adalah milik pusaka yang dimiliki oleh suku Lewi. Dan ini jelas,
tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebenarnya masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Lewi lah yang adalah imam. Dan juga masih banyak ayat yang lain juga yang menunjukkan bahwa Zakaria adalah keturunan dari Lewi dan Harun ini. Yang menjadi persoalan nih, yang menjadi persoalan nabinya Pak Profesor ini keturunan Lewi bukan. Bukan masalah seorang nabi harus dari keturunan Lewi, tidak. Tetapi bisa nggak membuktikan bahwa nabinya itu adalah dari bangsa Israel? Tentunya nggak bisa kan? Ya memang nggak ada jeluntrungannya ke situ. Jadi kalau mau bandingkan Yohanes Pembaptis dengan nabinya Anda, itu nggak sebanding. Yohanes Pembaptis udah jelas-jelas dia adalah bangsa Israel. Dia adalah keturunan dari imam. Dia adalah keturunan dari Lewi. Dan nabinya dari Pak Profesor Manahem Ali, apakah dia adalah keturunan dari ini seperti yang saya bilang? Ya bukan, karena dia berasal dari Arab. Tuntutan yang mengharuskan silsilah dari Yohanes Pembaptis itu persis, runut dan lain-lain, itu tuntutan yang ngaco. Sekarang yang menjadi persoalan adalah nabinya dari Profesor Manahem Ali ini, bagaimana jeluntrungannya, bagaimana runutnya, sehingga tiba-tiba dari Arab nyempil mengaku-ngaku bahwa keturunan dari Ismail. Nah ini yang jadi persoalan. Apakah secara otomatis orang Arab itu pasti keturunan Ismail? Ya enggak. Orang Arab itu bukan keturunan dari Ismail, teman-teman. Jadi gini, Ismail adalah anak dari Abraham. Abraham adalah orang Ur. Abraham yang adalah orang Ur menikah dengan Sarai, yang mana itu adalah istri yang sahnya. Tetapi pada perjalanannya Abraham jatuh dalam dosa karena pada waktu itu mengikuti istrinya untuk mengambil seorang budak, yaitu Hagar. Hagar orang Mesir. Sekali lagi saya katakan, Hagar orang Mesir, Abraham orang Ur. Mereka pada akhirnya memiliki anak namanya Ismail. Tentunya Ismail ini membawa garis keturunan dari Ur, atau campuran lah dengan yang dibilang yaitu Mesir. Dan pada waktu itu Hagar dan juga Ismail tinggal di padang gurun Paran, guys. Nah disitulah akhirnya Ismail ini mengambil istri dari Mesir juga. Jadi seputaran Mesir aja gitu loh mereka itu. Dan keturunan dari Ismail ini, guys, tidak dipanggil orang Arab, tetapi dipanggilnya apa? Orang Ismail. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 24, selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Orang Ismail terkenal dengan mereka memakai anting-anting emas. Dan disinilah disebut sebagai orang Ismail, bukan orang Arab. Pada zaman hakim-hakim ini pun sudah ada orang Arab. Mereka tidak disebut sebagai orang Ismail. Jadi mengatakan bahwa orang Arab pasti keturunan Ismail itu adalah kekeliruan yang fatal. Sebab Ismail bukanlah menjadikan keturunannya menjadi orang Arab. Itu yang kita harus tahu. Dari tiga hal itu maka Profesor Manahem Ali harus membuktikan silsilah yang jelas dari nabinya hingga sampai di Ismail. Karena dia adalah orang Arab yang mau dicangkokkan atau masuk ke dalam garis keturunan dari Abraham. Jadi harus membuktikan dari Ismail kemudian turun-temurun sampai akhirnya kepada nabinya. Dan itu harus tercatat rapi. Karena kalau enggak nanti putus di tengah jalan, ya nggak bisa terbukti pada akhirnya kan. Sekali lagi saya katakan ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang pasti 1000% dia adalah orang Israel. Saya ulangi lagi bahwa persoalannya bukan semua nabi harus memiliki silsilah yang jelas tertulis dalam kitabnya. Tidak. Persoalannya adalah kenapa mengaku orang Ismail atau keturunan Ismail tetapi tidak jelas bahwa dia adalah orang Ismail atau bukan. Itu sama halnya dengan saya yang mengaku keluarganya Pak Jokowi dan juga dengan Jan Etes yang bilang saya adalah keluarganya Jokowi. Nah, apakah saya sebanding dengan Jan Etes? Jan Etes nggak perlu tunjukin silsilah anaknya siapa, nggak perlu kan gitu. Tapi kalau saya, ya saya harus buktikan keluarganya Pak Jokowi itu dari mana. Ibu saya mungkin
punya tante adalah tantenya Pak Jokowi dan lain-lain. Saya harus buktikan silsilah itu karena saya orang luar. Tapi kalau Jan Etes nggak perlu buktikan dia silsilahnya apa. Dia tinggal di Solo, dia tinggal di rumahnya Pak Jokowi yang dulu. Ya nggak perlu dia buktikan lagi silsilahnya. Sudah pasti dia itu adalah keturunan atau keluarga dari Pak Jokowi. Sesimpel itu guys. Yohanes Pembaptis sudah pasti dia itu keturunan dari Abraham karena dia adalah orang Israel dan dia adalah termasuk anak dari imam yang pasti ke suku Lewi. Nah ini nabinya Pak Profesor harus membuktikan karena dia orang luar yang berusaha masuk ke dalam ikatan cinta yang ada di dalam Israel. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya setidaknya ada literatur yang lebih valid lah ketimbang mengutip literatur yang katanya Bapak Gereja padahal itu bukan Bapak Gereja. Kedepannya saya akan bahas ini. Untuk sementara ini dulu ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.